Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Lembaga Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari. Terkait peluncuran Danantara, Prabowo menekan undang-undang yang jadi payung hukum lembaga tersebut. Dalam peluncuran ini, sejumlah presiden dan wapres pendahulu turut diundang, seperti Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Joko Widodo atau Jokowi. Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden ke-6 SBY akan didapuk menjadi penasihat Badan Pengelola Investasi Danantara yang baru saja diluncurkan pada Senin 24 Februari hari ini. Hal itu diungkapkan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi usai peluncuran Danantara. Hasan Nasbi mengungkapkan mantan presiden akan menjadi penasihat Danantara yang baru saja diluncurkan. Hasan menyatakan para mantan presiden ditunjuk menjadi pengawas Danantara agar badan tersebut benar-benar dikawal dan dijaga oleh figur berintegritas. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menjelaskan 51 kepala daerah dari kader PDIP sudah mengikuti orientasi atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah sejak hari pertama Jumat 21 Februari. Berdasar data Kemendagri, kepala daerah yang merupakan kader PDIP berjumlah 97 orang. Artinya ada lebih dari 50% kepala daerah Partai Banteng mengikuti retret. Tito menilai para kepala daerah yang hadir pada hari pertama retret telah menyadari bahwa kegiatan ini berguna untuk mereka sendiri. Selain itu, para kepala daerah yang ikut retret disebut memahami bahwa mereka dipilih oleh rakyat. Tito juga kembali mengingatkan kepada para kepala daerah bahwa mereka terpilih menjadi pemimpin daerah karena dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh partai. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Akmil yang dimulai pada Jumat 21 Februari. Surat instruksi tersebut bernomor 7295 tahun 2025 yang terbit pada 20 Februari malam sebagai respon atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDIP yang sudah terlanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Belakangan sinyal para kader PDIP yang hendak bergabung dalam acara retret semakin kuat setelah pengurus DPP PDIP Pramono Anung yang juga Gubernur DKI Jakarta bertolak ke Magelang Sabtu 22 Februari. Ia datang ke Magelang untuk berkomunikasi dengan Kemendagri terkait penundaan retret kepala daerah. Saat ini dari data PDIP, ada 55 kepala daerah dari kader mereka yang masih menunggu perintah DPP untuk mengikuti retret.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku sempat bicara dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kemungkinan adanya operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK kepada pejabat negara. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto melalui sebuah video yang diunggah di akun media sosial Instagram politisi PDIP Adian Napitupulu pada Sabtu 22 Februari lalu. Dalam video tersebut, Hasto belak-belakan ketika mengetahui saat itu Jokowi menginginkan agar putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo dan menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, di mana diketahui saat itu Gibran dan Bobi sama-sama masih menjadi kader PDIP. Sebelum berbicara hal itu, Hasto mengaku lebih dulu bertanya pada Jokowi sekaligus menguji keseriusan Jokowi untuk mencalonkan Gibran dan Bobi sebagai wali kota dari PDIP. Hasto mengatakan bahwa saat itu Jokowi sampai bingung dengan pertanyaan Hasto tersebut. Hasto kemudian menjelaskan jika Gibran dan Bobi menjadi wali kota, maka otomatis akan menjadi pejabat negara dan menjadi sorotan publik. Menurutnya hal itu akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Kemudian Hasto mengaku saat itu Jokowi sempat termenung hingga terusik oleh pertanyaan Hasto. Hasto juga menjelaskan maksud pertanyaannya kepada Jokowi untuk mengingatkan terkait adanya kerawanan politik. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu. Karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Siswa SMA inisial AAP berusia 17 tahun yang diarak usai mencuri pisang demi jajan milik warga di Pati kini kerja di Polsek. Adapun siswa SMA inisial AAP yang diarak warga usai ketahuan mencuri pisang kini bernasib mujur. AAP kini kerja di Polsek dan diangkat jadi anak asuh oleh Kapolsek Tlogowungu AKP Mujahid. Hal itu dilakukan sesuai arahan dari Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama yang kemudian diteruskan kepada Kapolsek Tlogowungu AKP Mujahid. Mujahid pun menyampaikan kabar bahagia sekaligus mengharukan tersebut saat mendatangi tempat tinggal AAP di Desa Rejo Agung, Kecamatan Trangkil, Pati pada Jumat 21 Februari. AAP diketahui hidup bersama dengan adik serta sang kakek nenek setelah ibu mereka meninggal dan ayahnya yang tidak diketahui. Sebelumnya AAP diarak warga karena kepergok mencuri 4 tandan pisang di kebun milik Kamari di Dukuh Pangonan Desa Gunung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Senin 17 Februari sore. Setelah itu korban membawa pelaku ke kantor desa. AAP diarak dan dipaksa bertelanjang dada. Sepanjang perjalanan dari kebun ke kantor desa, pelaku menjadi tontonan warga dan videonya tersebar di media sosial.
Israel kembali melanggar teritorial Lebanon ketika pesawat tempur mereka terbang rendah di kota Beirut, tepatnya di atas iring-iringan pemakaman pemimpin Hizbullah Said Hassan Nasrullah, Minggu 23 Februari. Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan membanggakan aksi pelanggaran kedaulatan terhadap sebuah negara tersebut, seraya mengatakan pesawat tempur itu merupakan pesan kepada musuh Israel. Seperti diketahui, prosesi pemakaman pemimpin karismatik Hizbullah Hassan Nasrullah yang tewas dalam serangan udara Israel pada September 2024 lalu berlangsung pada Minggu kemarin. Para pelayat mulai berkumpul di Stadion Semile Shamoun Sport City di Beirut sejak dini hari Minggu. Perkiraan setempat menunjukkan bahwa sekitar 1,4 juta orang termasuk pengunjung dari hampir 80 negara bersatu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada para pemimpin perlawanan Lebanon yang dibunuh oleh Israel. Pemimpin Hizbullah itu juga mengatakan Israel tidak dapat lagi mempertahankan pendudukan dan agresinya, menyoroti bahwa perlawanan itu memasuki fase baru, fase yang menuntut alat strategi dan pendekatan baru. Saat jenazah Nasrullah dan staf Din memasuki stadion, pesawat tempur Israel terbang rendah di atas Beirut. Alih-alih membuat takut, kemunculan pesawat tempur Israel justru memicu kemarahan pelayat. Teriakan lantang "Kami siap melayani Nasrullah" dan "Matilah Israel" menggema di kota Beirut. Meskipun ada provokasi Israel, pemakaman Nasrullah berakhir tanpa insiden.